Kalau dia lagi buat undangan, kemudian undangannya ada tintanya yang rusak atau lecet atau tintanya yang bluber, nah ini dikatakan dengan produk rusak. Dia tetap memiliki nilai, kalau kita mau menjual di kilokan kan masih ada nilainya, tapi nggak bisa diperbaiki lagi. Atau mungkin dipakai untuk tujuan yang lain, kalau memang bisa dipakai buat tujuan yang lain. Kemudian produk cacat. Nah, kalau produk cacat ini tidak memiliki standar produksi, tetapi masih bisa diperbaiki dengan tambahan proses produksi tertentu. Kalau produk cacat ini nggak sama seperti produk rusak. Kalau produk cacat masih bisa diperbaiki. Contohnya misalnya baju. Kalau kita membordir baju kemudian ada yang cacat sedikit, kita masih bisa memperbaikinya. Kalau bahan sisa adalah bahan baku yang merupakan sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi untuk tujuan yang sama. Jadi kalau bahan sisa ini merupakan sisa dari bahan baku. Misalnya kalau perusahaan kain, perusahaan baju, dia membuat baju kan ada sisa potongan-potongan kainnya. Nah, potongan-potongan kainnya itu yang dikatakan dengan bahan sisa. Dia memiliki nilai yang sama, tapi tidak bisa digunakan untuk tujuan yang sama. Dia tetap memiliki nilai, cuman dipakainya mungkin dijual ke toko-toko yang atau pengrajin-pengrajin yang ya ingin buat dari bahan kain. Kemudian ada namanya bahan sisa buang. Kalau bahan sisa buang ini bahan yang benar-benar nggak bisa diapa-apakan lagi. Bahan yang nggak bisa diapa-apakan lagi ya limbah, contohnya limbah industri. Jadi limbah industri yang berupa cairan misalnya. Jadi dia nggak bisa dipergunakan lagi. Malah perusahaan itu membayar buat membuang dari limbah dari sisa produksi. Jadi dikatakan dengan bahan sisa buang. Nah, kembali lagi ke modul 8. Di halaman 8.6. Halaman 8.6 kan produk sampingan dan bahan sisa. Tadi kan kalau bahan produk sampingan kan kalau produk sampingan produk yang memiliki nilai relatif rendah atau produk hasil dari atau produk sampingan dari bahan utama. Kalau kan ada dua tadi, produk bersama dan produk sampingan. Kalau produk bersama itu merupakan produksi intinya apa? Misalnya kalau kayu, ya mungkin balok kayunya itu. Kemudian produk sampingannya serpihan gergaji tadi sama kulitnya. Nah, sekarang apa sih yang membedakan produk sampingan dan bahan sisa? Kan sama-sama memiliki sisa. Kayak tadi kan serbuk gergaji itu kan sisa dari penggergajian balok kayu untuk memperoleh kayu kotak-kotak untuk bahan bangunan. Nah, jadi yang membedakan antara produk sampingan dan bahan sisa itu sama seperti dengan produk bersama dan produk sampingan. Jadi kalau produk bersama itu nilainya cukup tinggi, nilainya sangat tinggi. Misalnya kalau produk bersama emas tadi contohnya. Kalau produk sampingan itu nilainya lebih rendah dari produk bersama.
Kemudian kalau bahan sisa itu nilainya paling rendah sendiri, lebih rendah daripada produk sampingan. Nah, jadi bahan sisa itu enggak sama sampai kan? Ya, hampir sama. Cuman kalau di ranking bahan sisa itu merupakan bahan yang paling rendah. Jadi kayak ada kualitas-kualitasnya gitu. Misalnya kalau kain, ada yang tebal banget, kemudian ada yang tipis, ada yang apa? Ukurannya lumayan besar, mungkin ada yang apa? Bentuknya mungkin parasut. Nah, itu kan beda-beda kualitasnya. Jadi kalau bahan sisa itu kualitas yang paling bawah. Kalau bahan sampingan kualitasnya masih menengah. Jadi nilainya masih lumayan tinggi. Tapi nggak terlalu tinggi. Misalnya kalau harga bajunya 25.000, itu merupakan produk bersama. Produk jadinya kan baju. Misalnya harganya 25.000 untuk satu baju. Nah, produk sisanya itu, produk sampingannya itu kan apa? Kain-kain. Nah, kain-kain itu kan ada yang tebal. Kalau yang tebal mungkin harganya berkisar 10.000 untuk produk sisa apa? Kalau dijual. Nah, kalau bahan sisa ini mungkin cuma 1.000 atau 500. Nah, kalau perbedaannya nilai jualnya tergantung dari nilai jual. Enggak, maksudnya itu produk sampingan dan bahan sisa. Kan contohnya kalau seperti kayu tadi kan, kalau bahan sisanya itu kan taruhlah kulitnya atau yang kecil itu sisa dari bahan yang utama, baluan atau terus sampingannya kan kayak serbuk gergaji gitu kan. Bahan sisanya kan kayu yang kecil-kecil begini kan, sisa. Iya, sisa. Makanya bedanya bahan sisa dan bahan sampingan itu. Nah, kalau bahan sampingan itu nilainya dia masih tinggi. Misalnya, jadi bedanya itu cuma dari segi nilai, dari harga. Kalau misalnya kan kita punya satu pohon kayu besar. Nah, pohon kayu ini kalau dipotong, itu kan nanti ada dapat balok besar misalnya. Balok besar ini dikatakan sebagai produk bersama. Kemudian ada yang namanya balok kecil. Nah, balok yang kecil-kecil, nah ini merupakan produk sampingan. Nah, kemudian serbuk gergaji itu merupakan bahan sisa. Jadi gitu. Jadi tergantung nilainya. Kalau misalnya balok besar itu nilainya 125.000 satu balok besar. Nah, kalau yang kecil-kecil tadi kan cuma 5.000 atau 10.000 per batang, per lonjor itu. Nah, tapi kalau serbuk gergaji kan lebih murah lagi. Serbuk gergaji mungkin 1 kilo 3.000 atau 2.000 gitu. Itu mahal 1 kilo 2.000. Biasanya sih murah kalau serbuk gergaji. Nah, gitu contohnya. Itu kan sering harus terdapat Untuk membedakan. bahan sisa itu yang kayak apa, Kayak apa? Ya memang cukup sulit, makanya di awal itu kan ditulis itu. Jadi memang bahan sampingan dan bahan sisa itu hampir-hampir mirip. Cuman nilai dari barang itu yang membedakan. Nilainya itu yang membedakan. Harga atau nilai material dari barang itu yang membedakan antara barang produk sampingan dan bahan sisa. Tapi terkadang bahan sisa itu bisa jadi produk sampingan. Jadi bahan sisa itu bisa jadi produk sampingan. Sama kayak tadi,
produk sampingan itu bisa menjadi produk bersama. Nah, itu tergantung dari yang pertama tadi teknologi, yang kedua pasarnya. Kalau pasarnya mendukung ya bisa jadi mahal. Kalau teknologi ada bisa diolah lagi, coba jadi mahal. Mungkin bisa melebihi produk bersama. Karena produk bersama kan kita tidak perlu mengolahnya lagi. Kecuali kalau kita mengolah semuanya, mungkin semuanya bisa menjadi produk bersama. Kan kalau bahannya kan memerlukan memerlukan biaya tambahan. Itu nanti kita bahas. Nanti kan ada tadi kan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ini kita akan mengetahui apa sih produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai biaya atau cost dari produk bersama, kemudian cost dari produk sampingan. Itu inti dari modul 8. Next. Nah, sebelum kita masuk ke cost atau sistem cost dari produk bersama, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan cost umum atau cost bersama atau biaya bersama dan biaya umum. Nah, jadi biaya bersama atau cost bersama itu terkait dengan cost yang terjadi untuk menghasilkan produk-produk yang diproduksi secara simultan. Cost umum merupakan cost yang muncul akibat adanya penggunaan bersama suatu fasilitas oleh dua pengguna atau lebih. Pada umumnya, cost umum muncul dari penggunaan bersama suatu departemen atau pendukung atau suatu departemen pendukung atau jasa oleh dua atau lebih departemen produksi. Nah, jadi kalau cost bersama itu jadi cost bersama itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk bersama atau untuk menghasilkan produk utama. Apa sih yang digunakan? Nah, kalau cost umum ini contohnya itu kalau di departemen. Kalau cost umum dia memang digunakan oleh, misalnya kalau di perusahaan digunakan oleh semua departemen. Contohnya listrik. Jadi biaya listrik di sini kan dia ikut mendukung dalam proses produksi. Dan digunakan oleh banyak departemen. Karena kan listrik digunakan oleh semuanya. Jadi contohnya seperti itu. Itu yang dikatakan cost umum. Cost umum ini terjadi akibat adanya cost bersama. Jadi ini secara singkat cost bersama dan cost umum. Nah, kita buka halaman 8.8. Tadi kan setelah kita tahu, nah sekarang kita akan membahas, tadi kan ada namanya titik pisah. Nah, jadi titik pisah itu merupakan titik yang membedakan pemanufakturan. Jadi kalau contohnya di sini